Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Kita kasih tepuk tangan, sukacita, sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami bisa merasakan kebaikan Tuhan. Kami bisa merasakan kasih-Mu lewat nafas kami, lewat berkat kami yang luar biasa. Kami berdiri di tempat ini sebagai kami ada. Bersyukur karena punya Allah yang begitu ajaib dan begitu. Itu karena bukti kasih Tuhan ada di kehidupan kami. Bapak, kami membuka hati dan pikiran kami Tuhan untuk menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Kami ingin melompat dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mentolak segala kuasa yang bukan daripada-Mu, intimidasi iblis, segala bentuk kuasa yang bukan daripada-Mu Tuhan yang tidak berkenan di tempat ini. Kami tolak, kami usir keluar di dalam nama Yesus. Tapi biarkan atmosfer surgawi turut menyertai kami. Kau tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu. Pagarilah kami dengan perkara malaikat surga. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Ya, siap bersuka cita dengan semangat bersama-sama, katakan amin. Kita kasih tepuk tangan. Salam-salam yang mulia bagi Allah kita. Haleluya. Kita masih berdiri bersama-sama, Bapak Ibu. Tengok kiri kanan, kasih salam, katakan Allah kita baik, sungguh baik. Selamat berkasih. Kita bertemu tangan. Kita melompat. Haleluya. Bersama-sama.
dia mati bagiku. Sekali lagi dari bawah, lebih dahsyat lagi, bapakku dengan sukacita katakan, sungguh kau mampu, dia Allah yang mempesona kepadaku, lakukan laguku. Kau buktikan kasih-Mu yang mati bagiku, hapuskan dosaku. Mari angkat kedua tangannya nyanyi. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru, karena ku bersuka dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, nyalakan di jalanmu, sampai ku terima mahkota kehidupanmu. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru, sekarang punya sukacita katakan, Yesus, kau jaga hidupku, melangkah di jalanmu, sampai ku terima mahkota kehidupanmu. Kau ubahkan hidupku. Mana suaranya dia nyanyi? Angkat kedua tanganmu, yang mau mencari Tuhan sampai ku terima mahkota kehidupanmu.
Rasakan kebaikan Tuhan, kita naikkan pujian dia. Sekali lagi naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Seperti apa Tuhan akan memuji dia. Seperti apa Tuhan selamanya sedianya. Yesus seperti apa, seperti apa Tuhan akan memuji dia. Seperti apa Tuhan selamanya kasih setianya. Yesus seperti apa selamanya kasih setianya. Yesus seperti apa selamanya kasih setianya. Puji Yesus seperti apa. Untuk sembah Tuhan, menikmati hadirat, menaikkan setiap iman, permohonan dan percaya. Tuhan baik. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Percaya ini sama-sama. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
berikanku. Bila nanti telah dibawaku, ku percaya kuasa-Mu yang ada di hatiku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan masih waktu Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Semangat kita nyanyikan waktu Tuhan pasti. Jadi sambil angkat tangan kita, saudara, pegang janji Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. Allah yang setia, Tuhan yang gak pernah ninggalin hidupmu dan hidupku. Karena aku percaya Tuhan. Gak ada lagi, saudara, hari ini kita menyatakan iman kita lewat nyanyian. Sama-sama katakan waktu Tuhan. Haleluya. Tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati waktu Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik. Tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Ayo sama kita, haleluya, sama Tuhan. Apapun keadaan kami pagi hari ini, apapun masalah, mungkin pergumulan, apapun tantangan yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, kami mau tanggalkan itu sebelum kami dengar akan firman-Mu. Kami mau pakai baju iman kami mau pakai baju kekuatan yang Tuhan.
pakai baju penghiburannya Tuhan. Kami tahu Bapa, bahwa di saat kami ada di tempat ini, tidak ada lagi kelemahan, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi kebimbangan. Sebab kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang ajaib. Tepuk tangan bagi Dia Raja Israel. Haleluya. Kau sempurna. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percaya Dia tertinggal aku. Beri tepuk tangan sekali lagi yang mulia Tuhan. Ketika kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan terobosan-terobosan, ketika kita percaya Tuhan lakukan hal-hal yang tak pernah kita pikirkan, tak pernah timbul dalam hati, tak pernah diucapkan oleh bibir kita, Dia kerjakan jauh di atas apa yang kita pikirkan. Inilah puja-puji kami Bapa, inilah sesembahan kami, inilah dupa wewangian yang harum yang kami keluarkan dari hati kami yang paling dalam. Terimalah ini Bapa dengan penuh sukacita, karena kami tahu dan kami percaya jika semua persembahan kami Kau terima, maka waktu Kau bersukacita Kau memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah pujian penyembahan yang sudah dinaikkan oleh kami dan oleh anak-anak-Mu di mimbar yang kudus ini sungguh-sungguh juga menjadi kekuatan bagi hidup kami, menjadi pengakuan kami akan besarnya Engkau dalam hidup kami. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Di tengah keterbatasan, di tengah kemampuan berpikir kami yang tidak sempurna ini, biarlah Engkau sendiri yang menyempurnakan. Terima kasih. Berubah seperti 3 tahun lalu setelah khotbah di depan ada 4 bungkus bakmi kuku ya. Oh, haleluya. Tapi karena ini hari Minggu tutup, jangan diorder. Ada teman saya jadi 5 ya. Saudara, puji Tuhan. Ini kalau live di YouTube berarti bakmi kuku udah di endorse. Puji Tuhan. Nah, hari ini saya mau bicara satu bagian yang saya percaya
ini bisa mengusik juga nih perasaan gembala, tetapi ini pasti menguatkan gembala. Bisa mengusik juga perasaan saudara, tetapi bisa juga membuat kita lebih benar lagi melakukan kebenaran firman Tuhan. Tema yang saya pilih hari ini adalah persembahan yang benar, ya. Nah, ini dia. Ya, saya bawa PowerPoint. Saya ini di sana saya nggak lihat ya. Persembahan yang benar. Nah, ini dia. Kita akan belajar. Pas lagi saya siapkan ini minggu pertama. Biasa gereja kalau minggu pertama selalu bilang begini, jangan lupa ini minggu pertama perpuluhan, bawalah persembahanmu ke depan. Lalu gitu kan ya saudara ya. Saudara ketakutan. Saudara bilang kalau gue gak kasih tabung mati, rezeki gue tutup. Nanti apa ya, bagi gue gak laku, kagak tuh dia laku-laku aja orang jualan tongseng di sana ya. Kalau saudara lihat di sini ada barcode, saya bukan minta persembahan saudara. Saya dengan sahabat-sahabat saya dengan grup Mercy mau bikin konser pertama kali di Indonesia tanggal 1 Oktober ya. Konser musik gitu, lalu pakai hologram yang luar biasa, belum pernah ada ya. Jadi kalau saudara scan itu isinya tentang iklan tentang itu ya. Sekarang kan modern, daripada gue ngomong ayo scan aja barcode-nya boleh ya. Tapi nanti saya taruh ya, saudara nonton dong ya. Nggak boleh jual stand makanan, jadi saya nggak tawarin Pak Iwan buka stand di situ. Yuk, ada ayat firman Tuhan yang tadi saya singgung sedikit tentang persembahan. Orang Kristen tuh harus kasih persembahan, tetapi mari kita lihat dasar orang memberi persembahan supaya kita nggak salah, supaya kita nggak nyonggok Tuhan. Karena hari-hari ini banyak orang Kristen nyonggok Tuhan. Ya, lu sih makanya keluarga lu berantakan, lu nggak kasih perpuluhan sih, lu nggak kasih persembahan, jadi itu jadi alat yang salah sebetulnya. Nah, apa yang bisa saya pelajari? Saya mau kita belajar firman Tuhan, belajar teologi. Saya nggak tinggi-tinggi, teologi saya sederhana aja, tapi saya mau baca-baca aja. Dan kita belajar dari seorang tokoh yang namanya Hosea. Ya, sering dengar nama orang Hosea. Kita akan belajar dari orang yang namanya Hosea, dan saya senang ayat ini. Yuk kita baca sama-sama yang keras supaya semua yang nonton di rumah tahu di sini ada orang. Saya nggak lagi ngomong sendiri ya. Yuk 1, 2, 3. Sebab aku menyukai kasih setia dan menyukai lebih daripada korban bakaran. Nah, saudara simak dulu kalimat ini supaya nanti kita ketemu lagi. Nah, siapa itu Hosea? Sedikit latar belakang, karena kita jarang sekali membahas hal seperti ini kecuali di kelas-kelas ya. Nah, Hosea itu kalau Alkitab tulis putra dari seorang yang namanya Beri. Saya nggak tahu kalau saudara tanya lagi Beri siapa, entah saya bilang Beri turunan Manado, turunan Batak. Nanti akhirnya nggak selesai khotbah kita. Tetapi Hosea itu artinya keselamatan. Hosea itu saya lihat di dalam Google catatan tema kitab Hosea bicara tentang apa? Tentang hukuman dan tentang kasih penebusan. Hosea menulis surat ini di tahun 715 sampai 710 sebelum Yesus lahir. Dan hanya kitab Amos dan Hosea ditujukan kepada kerajaan Israel Utara. Kerajaan Utara mengalami kehancuran di tahun yang saudara tulis. Lalu saudara sering dengar nih, saudara kan pernah ke Israel, saudara udah pelayanan 10 tahun. Tapi kalau orang bilang Israel Utara, Selatan, apa sih itu Pak Pendeta? Ada orang yang sudah tahunan juga ke gereja, nggak tahu saudara. Bahkan buka kitab Hosea pun carinya di belakang. Sampai Hosea lahir lagi ke bumi nggak ketemu gitu saudara. Jadi orang Kristen bukan sekedar hari Minggu yang penting gue datang nyanyi-nyanyi, yang penting gue kasih persembahan seminggu 4 kali, nggak laku lagi saudara yang kayak begitu. Jadi orang Kristen itu juga setidak-tidaknya harus tahu Israel terbelah dua ketika Salomo mati. Ya, 2 anaknya bertengkar. Makanya kalau hidup warisan dibagi, ditulis, jangan udah mati baru warisan diributin. Ya kan? Itu kan Pak Gembala. Tapi prospek gede tuh, 4 anak mesti ditulis berapa sahamnya. Jangan mati nggak ada penyembahan, tonjok-tonjokan. Gua ambil di Bali, gue yang ambil di Pik ya, gue yang ambil di Wijaya jadi Beklai. Jangan saudara ya. Jadi nggak haram bagi warisan masih hidup, nggak haram. Tapi dibaginya pas udah mati gitu kan. Bagus-bagus kalau masih hidup ya kan. Nah saudara lihat, lalu pecah. Kalau kita ngomong utara yang pernah ke Israel tahu, kita pernah ke Samaria. Israel Utara itu ibu kotanya Samaria.
Israel Selatan yang biasa disebut Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Jadi tahu ya, kalau saudara ke Israel masuk dari Mesir, saudara harus ke Yerusalem dulu, baru ke Tiberias, baru saudara ke Yordan, atau saudara balik Tel Aviv pulang. Begitu sebaliknya, kalau dari Yordan, saudara masuk Tiberias dulu. Tiberias itu Samaria tempat Yesus banyak melakukan pelayanan. Kenapa? Karena Yesus ditolak di tanah kelahirannya sendiri. Gitu. Kenapa utara dianggap haram? Karena Yesus waktu ngobrol dengan perempuan Samaria, dia bilang, kok laki-laki ngobrol sama janda? Laki-laki nggak boleh ngobrol sama janda, saudara, bahaya, mudah korslet, ya kan? Walaupun tegangannya rendah, korslet bisa cepat. Nah, karena orang Samaria itu ketika pecah kawin-mawin dengan bangsa lain, dengan orang Edom, orang Moab, lalu orang Yerusalem, kita ini sepertinya orang Yerusalem senang menghakimi. Ketika dia menikah dengan bangsa lain, dia bilang dia haram, dia nggak keturunan, dia nggak keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, dia bukan anak-anaknya Yahweh, katanya begitu mereka. Nah, kalau orang Yerusalem itu kawinnya udah sekeluarga, gitu. Mereka merasa dekat dengan tanah suci. Nah, jadi mereka selalu bertengkar, lalu dua-duanya rubuh, dihantam oleh Asyur, ya, zaman Babel. Nah, cuma ada 2 nabi di utara yang dipakai Tuhan untuk mengingatkan. Jadi itu sedikit. Kalau mau tahu lebih banyak lagi, nanti ikutlah di kelas-kelas tengah minggu dipimpin oleh Pak Gembala, Bu Gembala, dan para staf pastoral. Jangan undang saya, ada ongkosnya, saudara, ya. Apa yang dikerjakan Hosea? Jadi mesti tahu juga nih, sedikit aja 5 menit ya. Yang dikerjakan oleh Hosea adalah, ini paling ngeri, dia disuruh Tuhan menikah dengan pelacur. Wow, kita nggak sama pelacur aja, sama cewek yang pacaran udah 20 kali aja nggak mau, ya kan? Apa yang dikerjakan oleh Hosea, ini kita lihat. Pernikahan Hosea dengan perempuan sundal atau namanya Gomer menggambarkan ketidaksetiaan Israel kepada Tuhan. Lalu kasih Hosea yang tekun kepada istri yang pezina melambangkan ketabahan kasih Tuhan kepada Israel. Jadi Tuhan ngeri ya kalau Tuhan mau pakai kita yang dengan cara seperti Hosea, gimana ya? Makanya lu jangan sok-sokan, lagu-laguan GBIWO, Kuningan City. Begitu disuruh Tuhan, coba ya yang tadi WL Singer tuh, pergi dulu ke Lampung, kawin sama pemberontak semua. Pikir juga, ini suara Tuhan apa hantu kan? Tapi saya percaya nggak mungkin lah kalian penyanyi-penyanyi Tuhan suruh begitu, karena Tuhan tidak pernah mengizinkan pencobaan melampaui kekuatan. Amin. Amin. Hosea kuat, makanya Hosea berani ya. Lalu yang ketiga yang bisa kita pelajari dari Hosea, kesetiaan Hosea menebus Gomer dari pasar budak. Jadi budaknya ditebus nih, melambangkan rencana dan keinginan Allah memulihkan bangsa Israel. Jadi Israel utara, selatan juga punya persoalannya. Yang utara hancur duluan, digambarkan seperti pelacur. Makanya saudara kalau ada pendeta ngomong, lu tuh ya jangan seperti pelacur, gak usah marah. Pelacur itu berarti pribadi orang yang membagikan cinta kepada orang lain. Itu masuk kategori pelacur dong. Itu kan dia menjual cintanya. Nah, Israel menjual cintanya. Satu sisi dia cinta kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Satu sisi ketika dagangannya kurang-kurang bagus, dia cinta juga sama Tuhannya Baal, Tuhannya Amori, Tuhannya bangsa Moab dan lain sebagainya. Itu menurut Tuhan, engkau sudah melacurkan dirimu karena cintamu kau bagi kepada Tuhan-Tuhan lainnya, ya kan? Makanya saya selalu tuh kalau tiba-tiba Tuhan ingetin di kepala saya, jangan pernah mau percaya dibilang Tuhan satu. Tuhan satu tuh Tuhannya gua. Kalau lo bilang Tuhan lo sama Tuhan gua sama, berarti lo mesti percaya Yesus. Kalau enggak, lain. Makanya di Alkitab ada Tuhan huruf besar, ada Tuhan huruf kecil. Ya, jadi ini yang muda-muda nih, singer-singer nih yang belum pada laku, yang belum kawin. Kalau dapet cowok-cowok yang ganteng dikit, lain kepercayaan, saya nggak bukan orang ekstrim. Lalu dia bilang, tapi kan Tuhan sama aja Pak Pendeta, cuma cara nyembahnya lain. Udah lain, ya. Gak usah didebat. Kalau masih debat ya lo on lah, capek lu cuma ada di gereja doang rame-rame belajar kagak. Makanya orang harus belajar Alkitab, belajar tentang Tuhan. Walaupun kita nggak sempurna mengetahui Tuhan, tapi minimal mau belajar. Ya, nah. Persembahan yang benar, saya sengaja bikin satu kali lagi ulang supaya kita perhatikan kalimat. Karena ada 2 alasan yang besar sekali untuk saudara nanti memberikan persembahan. Ya, nah, ini mungkin akan ada lebih banyak lagi teori di gereja masing-masing. Tetapi saya mau belajar dari perikop atau dari kehidupan Hosea.
Sebab, ini Tuhan yang ngomong ya. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Saudara harus tahu, orang Israel dalam keadaan perang sekalipun, yang namanya sabat tetap sabat. Orang Israel itu yang namanya kasih persembahan nggak pernah lewat. Tapi Sancipa 378 tipu-tipu jalan terus. Nah, kita inilah orang Israel kadang-kadang. Penyembahan luar biasa. Sehingga WL latihan nggak kemarin? Nggak, tadi pagi. Latihan lah pokoknya, siap-siap. Musik latihan. Pengerja semua hebat kalau hari Minggu. Tapi begitu Senin, Selasa, Rebo ada kontrak. Nah, ini repot. Senin, Selasa, Rebo lalu ada bisnis. Mulai nggak bisa bilang iya di atas ya. Lalu mulai besok dalam pergaulan, bisa nggak lo nggak bohong sama bini, nggak bohong sama suami? Sama waktu pacaran bisa nggak bohong lo, udah nikah baru bohong, gila nggak? Karena ada ya orang yang kalau pacaran cuma jujur, sama ceweknya dicerita, sama cowoknya dicerita. Begitu nikah lo jadi jujur amat, miskin lo jadi bini kalau jujur. Kasih uang belanja, lo bilang aja lah apa, nah kan begitu. Nah jadi lihat, orang Israel kalau memberi persembahan, cuma kalahnya sama orang Indonesia, ya kan? Kalau orang Israel taatnya minta ampun untuk melakukan ritual-ritual agama. Lalu dikatakan dan menyukai pengenalan akan Allah. Tuhan bilang gue lebih suka lu tahu tentang kasih gue, lu tahu tentang gue, lu kenal jalan-jalan gue. Bukan Tuhan tolak persembahan karena ayatnya nggak ada bilang aku menolak. Aku lebih suka, gitu ya, lebih suka. Nanti kita bahas. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan agar dapat memberi persembahan dengan benar? Pokoknya yang sudah saudara kasih ini selama ini benar lah. Saya nggak mau bilang salah. Tetapi hari ini lebih naik 5G gitu ya. Di upgrade gitu. Di sinyalnya lebih bagus lah ya. Yang pertama saudara, saya lihat dari ayat ini. Kita nggak lama kan. Jam 12 jam makan selesai ya. Karena kita disiplin ya. Disiplin makan ya. Jadi penting saudara, dengar firman Yesus aja begitu habis khotbah kasih makan ya kan, ya udah 3 kali diperjelas ya. Jadi saudara, enggak saya bercanda lah ya. Yang pertama perhatikan ayat ini, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Yang pertama saudara, miliki kasih setia Tuhan dengan benar. Kalau orang gak pernah memiliki kasih setia Tuhan dengan benar, saudara tetap memberikan persembahan, tapi saudara gak tahu apa yang sedang saudara berikan. Saudara hanya sekedar takut. 10 tahun lebih orang disuruh kasih persembahan. Sorry Ustaz, saya harus ngomong di mimbar. Udah lo kasih aja deh. Lo kasih aja udah, yang penting lo taat aja. Terserah mau kemana, ntar dia dihajar Tuhan. Nggak boleh lagi, harus pinter. Kalau saudara jemaat di sini ya saudara memberi di sini dengan tujuannya tahu, karena saya tahu kasih setia Tuhan, saya dibawa ke tempat ini, makanya saya kasih persembahan. Terbalik, gue kasih persembahan supaya bisa jadi ketua Natal. Siapa yang mau jadi ketua Natal? Ntar per bulan lo kasih 50 juta. Cuk, besok diajak rapat lo sama pengurus. Ini siapa yang orang gitu kan? Rumah di mana? Cek dulu, ya kan? Gang becek apa parkiran 3 mobil lewat gitu kan? Kalau gang becek lah harga duit nggak jelas nih ya kan? Tapi kalau rumah gede ya itu banyak orang beli pelayanan dengan fasilitas. Hati-hati. Nggak apa-apa sih kalau dikasih ke sini 200 juta, dia mau ngerampok dari mana kek? Kenapa? Karena persembahan pasti didoain. Uang nggak pernah salah saudara. Uang cuma lembaran kertas. Nggak ada masalah. Makanya orang kasih persembahan didoain, dikuduskan. Gue nggak mau tahu lo ambil dari mana, urusan lo sama Tuhan kan begitu. Tapi kan kasihan lo saudara, jangan sampai Matius 7 ayat 7 itu terjadi pada kita. Jangan sampai ntar Pak Gembala bilang, Tuhan bukan gak tiap minggu gila-gilaan gue bikin kebaktian, Tuhan bukan gak tiap minggu saya pimpin pujian, kenapa saya ada di neraka? Tuhan bilang, pergilah kau berbuat kejahatan karena aku gak kenal engkau. Kasihan kan, kita fasilitasi orang masuk surga, kita gak masuk surga. Ini yang bahaya. Tapi di tempat ini muka-muka masuk surga. Amin. Kenapa? Karena gak ada yang pelambat. Ya kan, dari tadi gue ke toilet gue liatin gak ada orang yang datang telat. Berarti ini orang-orang luar biasa. Ya kan, supaya nanti kalau pintu surga dibuka gak perlu berebutan. Ya. Haleluya. Jangan lupa foto bareng bentar ya. 3 tahun. Tadi udah masuk story tuh, udah 12 juta yang lihat tuh.
Nah, saudaraku, untuk memiliki kasih setia Tuhan dengan benar, biarkan diri kita dilanda oleh kasih setia Tuhan. Kenapa saya bilang dilanda? Ya, saudara tahu artinya dilanda kan? Dilanda badai, didatengin badai. Banyak orang hari-hari ini tidak mau dilanda oleh Tuhan. Banyak orang hari-hari ini mengeraskan hati. Banyak orang hari-hari ini merasa sudah ngerti. Saudara, saya kerjanya cuma khotbah, saudara masih nggak ngerti-ngerti firman Tuhan. Apalagi lu yang baca Alkitab aja sekali, 2 hari sekali, 3 hari sekali, udah jangan banyak ngomong lah gitu. Kita yang tiap hari baca Alkitab aja nggak nyampe terus otak kita. Belum lagi pencobaan kiri kanan gitu. Kalau yang cuma kebaktian seminggu 2 kali, sekali, jangan sombong, diemin diri kita dilanda oleh tofan surgawi, jangan tornado hancur rumah di semua. Dikatakan begini, tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintahku. Jelas sekali firman Tuhan bilang, aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang kalau saudara mengasihi Tuhan dan berpegang pada perintah Tuhan. Saudara dan saya harus mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi. Saudara dan saya harus pegang perintah Tuhan karena perintah itu lebih dulu dikasih kepada kita. Sebelum ada hukum Taurat tidak ada dosa, saudara. Ingat, sebelum ada hukum Taurat tidak ada dosa. Semua hanya berdasarkan moral manusia. Makanya Paulus bilang, karena ada Taurat saya tahu itu mencuri dosa. Sehingga waktu Tuhan hancurkan di zaman Nuh tidak ada dosa, cuma semua manusia yang berdosa. Maksudnya moralnya kok nggak moral Firdaus. Firdaus itu moralnya moral Tuhan, karena manusia diciptakan dihembuskan oleh nafas Tuhan. Tetapi memang harus Tuhan bikin perintah, aturan main. Yang pertama, hukum Taurat nih gue rasa nggak ada yang hafal. Yang pertama, ayo para singer, sepeda jengki ya. Hukum Taurat. Kan makanya bukan saya bilang masuk surga itu harus hafal hukum Taurat, enggak juga. Hukum Taurat yang pertama, akulah Tuhan Allah, jangan ada Allah lain di hadapan. Kalau dulu Allah lain patung, pohon besar, gunung. Allah lain zaman sekarang handphone, monitor, layar. Bangun tidur lihat WA, gila nggak? Ya kan? Bangun tidur lihat TikTok, gila nggak? Bangun tidur, mata sampai juling. Saya juga lihat handphone saudara sama, tapi harus berani bilang stop, harus berani bilang enggak. Lagi kebaktian masih bisa jawab WA. Sok paling sibuk sedunia. Lu di mana? Gue baru ketiga. Lu masuk dong, deh. Ngapain? Kalau dia telat dia cari aja, udah tua nyari gereja kesini aja masa nggak bisa. Udahlah ya, saudara, kalau udah begitu mulai ada yang tanya, Bu, lokasinya di mana? Diamin aja. Ya nggak, diamin aja, terus gak nyampe. Kalau nggak nyampe berarti dia nggak niat gereja. Habis itu lu nggak kasih tau, udah lu nggak niat lah, gitu kan. Lu kalau tahu lu belum pernah kesini. Kalau mulai 10:30, kalau lu udah ke jam 8, biar nggak telat tuh 2 jam muter-muter masa nggak ketemu, ya kan? Jadi yang pertama, untuk mengalami kasih setia Tuhan dengan benar, jangan tahan Tuhan melanda hidup. Tahu nggak? Ya beda-beda ya manusia dilanda Tuhan. Setiap orang punya pengalaman yang berbeda. Kenapa Pak Iwan bisa jadi gembala? Kenapa saya bisa berkhotbah? Kenapa mereka bisa jadi singer? Saya nggak tahu. Tetapi kita sudah mulai membiarkan diri kita dilanda oleh Tuhan. Ada sepoi-sepoi, ada Roh Kudus, ada. Kemarin saya ngobrol juga, orang bisa tobat cuma gara-gara dengar lagu rohani. Orang tobat tuh nggak selalu harus KKR maju ke depan. Tadi saya ngobrol-ngobrol minum kopi sama gembala sama staff, udah nggak laku tuh. Doa-doa, jatuh-jatuh, muntah-muntah, boleh sih, tapi lu mau ngapain kalau lu tidak berani ambil keputusan untuk berubah? Udah kurang-kurangin yang begitu, lama-lama gak usah ada. Bukannya saya larang ya, kayak jadi ini loh, jadi tren gitu. Yang kita bingung, kita kemarin retreat di Bigu juga kita bingung. 3 kali maju terus, gak selesai-selesai persoalan lu. Lu maju, kita pernah di Siantar, lu maju sekali, hari kedua lu maju lagi, hari ketiga lu maju lagi. Lu ada persoalan apa yang 3 kali maju? Ya kan, maju sekali selesai dong, perselingkuhan, duit, semua di Tuhan. Besoknya maju lagi, yang mana? Dendamku belum selesai, besoknya maju lagi, utangku belum habis, gitu. Jadi hobi, bukan nggak boleh, boleh saudara. Tapi perubahan hidup, hasil dilanda Tuhan adalah keputusan mau mengubah hidup sendiri. Ya, mau datang 10 kali KKR juga tetap aja bajingan, tetap bajingan aja.
Udah pelayanan setengah mati, mimpi juga di kolektor. Ada aja saudara. Makanya sekarang suka bingung melihat orang-orang kayak gini. Kalau doa sedihnya minta ampun, baru mulai udah nangis. Pacaran juga masih sama yang lain merek. Kayak nggak ada lagi yang ganteng. Cewek kayak di sini nggak ada yang ganteng lagi. Emang sih dari awal gue lihat agak kurang. Tapi kan lu bisa cari dari gereja lain. Bukan biasa cowok ikut cewek ya. Lu cari cowok dari gereja lain biar di sini tambah rame. Biasa itu cinta cowok tuh lemah lah ikut gereja cewek. Kalau yang cowok ya udah, kalau cewek sini nggak ada yang mau, carilah gereja lain biar lo pindah. Habis lu standar banget, udah standar dandan apa ya kan? Oh, haleluya. Yang kedua, saudara harus perlihatkan kasih setia Tuhan kepada sesama. Banyak orang dilanda kasih Tuhan, tapi kasih yang kita rasakan nggak kita rasakan ke orang lain. Sulit ada pertumbuhan di gereja ini, sulit ada pertumbuhan di gereja lain, di pergaulan manapun. Kalau kita egois menikmati kasih Tuhan sendiri tanpa dirasakan banyak orang, itu namanya company, penjajah. Dia pikir dia udah paling hebat sama Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Bukannya kasih tahu nih bahwa gue orang baik. Bukan. Kalau saudara baik, orang bisa rasakan kok dari aura hidup. Gak perlu, wah gue traktirin lo makan, gue beliin lo baju. Ya itu sih bagus juga, baik. Tapi gak perlu tuh begitu. Orang bisa tahu, ini orang baik, ini orang gak baik. Dari mana kita bisa tahu? Biarkan Tuhan melanda hidupmu. Biar Roh Kudus taruh hikmat dalam hidupmu. Bahwa ke depan sana, kok kayaknya bakal gak beres sama dia. Kesini, kok kayaknya bakal baik. Bisnis sama dia, kalau orang banyak berdoa, orang baca Alkitab, gak perlu deh ngomong. Tuhan barusan ngomong sama gua. Tuhan ngomong udah di firman Tuhan. Ya, jangan kejar-kejar. Kok pengen ya audible. Tuhan ngomong, lu teriak, lu takut sendiri lu. Lu di rumah lu doa terus tiba-tiba ada suara dari langit-langit rumah lu. Anakku yang kukasih mati nggak? Itu cerita seorang rumah juga nggak percaya. Allah halu. Nah, jadi lu stres sendiri. Tapi ketika kita baca firman Tuhan, kita tahu Tuhan sedang bicara. Yang kedua, ya, jadi lebih jelasnya nanti kalau mau PDF-nya ada di belakang sama Pak Fernando Panjaitan. Itu teman SMP saya, kakak kelasnya setahun, jago main galasin. Anak saya nggak ngerti main galasin. Ya anak-anak sekarang. Dulu kita generasi kalau umur 65 tuh dia salah tuh. Itu gasing. Dia ikut bertiga ikut. Dia bilang gini, galasin tuh yang begini. Kan lebih gila lagi dia. Galasin tuh yang dijaga-jaga. Loh ini anak kemarin sore enggak? Pak, galasin ini. Ini yang depan bilang itu gasing. Bego. Itu dilanda siapa sih nanti? Pas gue nengok lagi dia berdebat. Kalau gini lo ke Jogja masih ada tuh yang wong. Payah. Kalau zaman kita ada semua payah, apalagi lebih senior. Kita nih generasi yang lebih tangguh daripada sorry ya. Kelahiran 90, 2000 tuh lemah, nggak tangguh. Kita layangan satu dikejar 20 orang. Gila nggak lo saudara? Gila kan sampai kali-kali satu doang layangan. Begitu udah sadar udah tua. Belum banget sih tua. Jangkrik. Aduh. Ya begitulah. Main layangan sampai ke Monas. Ya. Anak sekarang di rumah ada tinggung. Pak, kuota habis. Begitu doang. Berikutnya saudara yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar dapat memberi persembahan? Jadi yang pertama, miliki kasih setia Tuhan dengan benar. Untuk bisa memiliki kasih setia Tuhan dengan benar, biarkan Tuhan melanda hidup saudara. Kalau engkau mau merasakan landanya Tuhan itu, beri waktumu untuk baca firman Tuhan, beri waktumu untuk bersekutu, beri waktumu, saya tahu nih kayaknya tengah minggu ada Zoom, ikut aja. Lalu yang kedua, kalau engkau sudah dilanda Tuhan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Itu adalah bagian dari bukti ada Tuhan dalam hidup kita, sehingga terjadi proses, ada yang cepat, ada yang lambat, tapi orang tahu bahwa hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup dalam kita. Yang kedua, lihat ayatnya.
dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Makanya waktu kita dilanda Tuhan, lalu kita membiarkan Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya, kita akan buktikan sama orang kalau kita kenal sama Tuhan. Makanya gaya hidup kita diketahui banyak orang. Orang jatuh ke dalam dosa biasa, tapi orang yang dalam Tuhan dia akan cepat pulih. Kita pulang nanti bisa jatuh ke dalam dosa. Ya, ini cewek-cewek tanggung nih. Kita lihat cewek-cewek dari grup seberang jalan kan, kayaknya KW deh tasnya. Nah, itu dosa loh sebenarnya ngomongin begitu. Dosa loh sudah. Yang cowok pulang pas dibawa parkir, tiba-tiba yang si B naik mobil yang udah nggak mungkin deh dari gajinya sampai mati bangkit lagi beli, tapi dia pakai. Dia bisa loh pinjam punya kakaknya kali, punya temennya kali. Siapa lagi yang dia tipu ya? Begitu aja terus saudara. Jadi itu sulit buat kita. Kalau kita bilang kita ngerti Tuhan, memang tahan mulut ini paling berat saudara. Termasuk saya nih, pendeta-pendeta kalau udah kumpul juga sama kayak lo orang, ngomonginnya pendeta. Jadi beda, lu yang muda ngomonginnya tas, sepatu, baju, kacamata. Kalau kita udah kumpul, ngomonginnya pendeta. Udah gila itu, gila. Makanya ada Roh Kudus yang bilang, stop. Kalau nggak sampai malam ngomongin pendeta. Pendeta yang ini mobil baru diomongin, pendeta ini sepatunya bagus diomongin, semua terjebak. Makanya yuk kita sama-sama berubah ya. Bukan saya lebih hebat, saya lebih banyak jeleknya dibanding saudara mungkin. Kalau nggak percaya ntar ajak saya ngopi deh, kelihatan jelek saya. Ya, maksudnya karena saudara yang bayar gitu. Ya. Nah, saudara yang kedua, saudara dan saya harus mengenal Tuhan dengan benar. Tidak bisa kita bicara tentang Tuhan kalau kita nggak kenal Dia dengan benar. Jangan ngomong saya mau menikah sama si A sama si B, kalau saudara belum kenal dengan benar, bahaya. Ada sih yang selamat, tapi lebih banyak yang tak terselamatkan. Iya, karena kita nggak kenal. Cuma gue tahu bapaknya orang besar, atau gue tahu bapaknya kenal teman bapak gue, karena kakak gue referensi, biasanya bubar. Biasanya lebih banyak daripada yang bertahan. Karena zaman nenek saya dari gunung A ke gunung B dikenalin, anak 12 kagak cerai juga, nggak ada Roh Kudusnya tuh. Ternyata arti cinta itu dalam, menembus batas-batas ritual agama. Cinta itu harus memilih, katakan saya atau tidak padaku. Tanya Pak Kahina. Memang kasih itu menyatukan. Lihat zaman dulu memang ada agamanya, enggak cerai tuh. Justru kita kenal Tuhan cerai loh. Bingung nih saudara ya. Dulu segenggam emas kau pinang aku, dulu bersumpah janji. Ya, di depan saksi. Tapi sekarang tinggal cerita hati yang luka. Salah dari Dian Piscesa. Woi, ini generasi menggalasin, belum agak tahu. Galasin gitu. Gue ingat sampai seumur hidup tuh. Besok minggu depan mau khotbah di gue ceritain ada cewek cantik loh. Galasin begini. Galasin nama. Galasin. Gila gitu. Ada aja. Nah, orang yang sudah mengenal Kristus, kalau tadi yang pertama, orang yang sudah melanda itu harus dilanda Tuhan, memperlihatkan bahwa Yesus hidup. Orang akan nilai hidup dia tidak sama seperti yang gua kenal dulu. Manusia ini bisa berubah, saudara. Kalau hari ini saya benci dengan Pak Iwan, dengan Gembala, bisa jadi setahun lagi saya akrab dengan dia. Makanya jangan kasih ruang pada setan untuk mengunci kebencian. Ingat nih, jangan kasih ruang sama setan untuk mengunci kebencian. Paling kita bilang, dulu lo benci, sekarang lo akrab. Manusia bisa berubah. You naik pesawat jam 4, kebangun dari rumah 4 kurang 20, rumah di Kuningan City, pergi ke Cengkareng, terlambat atau berhasil? Terlambat. Lo akan bilang apa? Gue sial dong. Tapi kalau orang yang agak-agak sedikit sableng, jam 7:05, gue terlambat nggak apa-apa deh, mendingan gue datang ke sana. Pasti kita orang bilang, lu gila, mana mungkin? Lu pesawat jam 16, sekarang jam 15:50, lu kesana mana dapat? Nggak apa-apa, gue mau ke sana aja. Begitu dia sampai sana, pesawat delay 4 jam, terbang nggak dia? Bego nggak dia? Nggak, lu beruntung. Manusia bisa berubah juga. Hari ini gue benci sama dia, 6 tahun lagi gue akrab. Kenapa? Bisa berubah. Kebencian gue ternyata mendatangkan keberuntungan. Kenapa? Waktu gue benci, nggak mau main sama dia, ternyata memacu dia untuk lebih baik lagi hidup. Dan dia buktikan bahwa hidupnya bisa berubah.
Dan di tengah kebencian gue 6 tahun, gue merugikan diri gue sendiri. Karena selama 6 tahun dia menjadi orang yang sangat luar biasa, diberkati pekerjaan bagus, lalu dipertemukan lagi Tuhan. Kebencian saya ternyata memacu dia menjadi lebih baik. Dan ketika dia baik, dia tidak balik benci, dia memberkati saya. Wah, makanya gak ada yang abadi hidup ini. Hari ini saya benci beberapa orang, besok orang itu bunuh saya. Jangan. Besok orang itu bisa berubah, atau orang itu bisa balik membenci saya dan saya berubah oleh karena itu. Saya belajar juga kehidupan saudara, bukannya hebat, enggak, sama-sama kita belajar. Makanya orang yang sudah mengenal kasih Tuhan, dia harus berani hidup berkenalan. Kalau mau kenal Tuhan, kenalan dong sama Tuhan. Tuhan pasti kasih. Gimana saya mau kenal Pak Iwan kalau saya nggak kenalan? Ya kan, saya kenal istrinya dulu, karena istrinya cantik sekali. Seperti lagu Kau Sungguh Mempesona. Terus sahabat saya bilang, suaminya kan temen gua. Oh iya gitu. Terus jadi kita kenalan 6 tahun. Saya baru 6 tahun kenal Pak Iwan, tapi nggak banyak rugi, nggak ada ruginya mah. Dia menghindar dari saya, dia rugi terus main sama saya. Saya makan babi kuku, mau bayar. No, ini rohani juga. Bos, saya di sini. Oke, diskon 20%. Belum 5 menit bininya. Free ya Pak? Perempuan lebih bijak. Perempuan lebih bijak. Memang laki pakai logika, perempuan pakai perasaan. Kalau perempuan bilang perasaan, ambil pendeta, masa suruh bayar sih 80.000 gitu. Kalau laki logika, pendeta. Emangnya ini datang dari langit? Tapi kita tahu diri. Berikutnya kita bawa customer, ya kan? Saya dibayarin customer, bayar full enak aja. Beda lah kalau habis khotbah, ya. Full enak. Jadi itu penting saudara. Kenapa fokus ya? Enggak, jadi saudara dan saya harus berani mau memperkenalkan diri juga. Karena Tuhan sudah memperkenalkan dirinya. Akulah Tuhan Allahmu, Allah yang membawa kau keluar dari tanah Mesir. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan kau sujud menyembah. Jangan kau buat patung atau apapun yang menyerupai berhala kau menyembah. Jangan sebut namaku dengan sia-sia. Makanya dengar nih semua, jangan dikit-dikit darah Yesus. Makin menurun, tahun 70 orang gak berani nyebut nama Yesus. Sekarang lihat rok pendek, darah Yesus. Lihat cowok ganteng, darah Yesus. Cambang bro, cambang. Norak, murahan darah Yesus. Darah Yesus tuh habis di Kalvari untuk tebus saudara dan saya. Makanya dibilang, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Lalu yang keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat. Gue tahu lo gak hafal, lo kasih tahu aja. Yang kelima, hormati ayah ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang dijanjikan. 5 kali batuk PCR dong. Udah panjang, duduk. Kalau sekali, kalau lu udah 5 kali duduk. Kepala langsung pakai masker. Haleluya. Kepala langsung pakai masker. Lolos kayaknya nih. 5 kali. Tadi colok di rumah expired ya, karena negatif terus. Wah itu nggak boleh tuh. Tahan ya deh, lain kali saya ajarin anak saya kalau mau batuk toilet aja deh, bersin. Sekarang bersin aja kayak tertunggu. Oke, saya kalau mau khotbah kadang-kadang saya minum obat flu jam 2 malam pas kebangun gue minum aja dah biar besok seger. Aduh, begitu bersin aja. Semua WA, Pak Gembala itu tadi yang khotbah sehat. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Jadi hanya orang-orang yang mencari Tuhan yang akan mengalami kehidupan. Hidup ini ada 2 saudara. Hidup yang di luar Tuhan sama hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan itu adalah hidup yang lebih berarti, yang tahu apa tujuan hidup ketika kita mengalami pengenalan akan Tuhan. Kalau kita tidak mengalami pengenalan akan Tuhan, hidup juga. Ada orang di luar Kristen juga berhasil, rumahnya besar, istrinya juga bagus, tetapi dia tidak akan punya kehidupan abadi setelah kehidupan ini selesai. Saya percaya sekali ketika saya memutuskan jadi hamba Tuhan, bahwa hidup saya 2 kali, saya akan mengalami kematian dan saya akan hidup selama-lamanya. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Cari Tuhan. Yang kedua, cari info tentang pribadi Tuhan.
Orang tuh kalau mau kenal bukan cuma ke gereja. Cari info tuh maksudnya cari lebih dalam lagi. Baca Alkitab, saya nggak tahu di gereja ini mungkin ada pemuritan dan lain sebagainya. Ikut dong. Susah amat sih ikut. Sok sibuk, kaya juga kagak. Gue bingung. Anak muda sekarang kayaknya sibuk nggak karu-karuan. Ikut. Ada dong, Pak, tengah minggu ada kan? Ada ikut. Aduh, ikut juga gua habis nggak enak sih. Pak Gembala WA terus. Dia nyalain sih Zoom, cuman gelap tuh. Dia sibuk main game. Santi ada Pak Gembala denger dari tadi. Gitu tuh di depan layar. Capek gua. Nah, saudara, apa yang bisa kita lihat? Cari Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi ya, firman Tuhan suruh loh saudara dan saya cari. Cari. Makanya ada lagu ku cari wajahmu. Ya kan? Cari. Jodoh aja dicari, berarti Tuhan dicari. Walaupun Tuhan udah ada di depan hati kita. Ya saya selalu diingetin Tuhan ini. Saya diingetin lagi Wahyu 3:20, aku berdiri di muka pintu. Berarti Tuhan itu sebetulnya udah ada di muka pintu hati saudara dan saya. Masalahnya mau dengar nggak dia ketok? Kan Tuhan bilang kalau aku ketok, kau dengar, kau buka pintu, Tuhan lo aktif, maka aku akan masuk. Masuk bukan sekedar ngobrol di teras, makan bareng kamu, makan satu meja, itu berarti udah deket. Lu namu 2 jam di halaman terus, lu perasaan lo deket padahal lu nggak dianggap. ARS lagi cuma minum, aduh gua sirup pas habis lagi ARS aja ya. Iya, aduh ampun deh. Itu sama aja gasing sama. Galah asin ke gasing. Panjang nih ingatan gue. Anak gue nanti nih kalau jadi pendeta jangan-jangan ilustrasinya nih di 20 tahun lagi. Saudara dulu saya dengar foto bapak saya, gue udah di kursi roda kali kan. Iya, dia cerita. Nah, dari 2 bagian ini masih panjang 10 menit lagi ya. Bagaimana agar kita dapat melakukan persembahan yang benar? Jadi kita sudah dapat 2 bagian. Yang pertama, miliki kasih setia Tuhan dengan benar. Yang kedua, harus mengenal Tuhan dengan benar. Dengan melakukan kedua tindakan tersebut di atas, maka level iman kita akan bertambah-tambah untuk melakukan seperti yang terdapat dalam kitab Roma. Inilah dia, saudara. Makanya Paulus itu luar biasa. Dari 13 rasul ya, 12, 1 mampus bunuh diri, lalu diganti Matias, lalu Paulus. Ya, jadi jelas, definisinya jelas rasul ya. Rasul itu dulu saya sekolah adalah orang yang dipanggil Tuhan, bercerita tentang Tuhan di tempat yang orang belum kenal Tuhan. Ya, jadi kalau ada orang dari Amerika, dari Afrika, dari mana ngaku rasul, ya saya sulit terima gitu ya. Karunia kerasulan boleh ada, tapi mengklaim diri rasul atau nabi, wah agak sulit tuh perdebatannya. Lu punya karunia kerasulan nih Pak Iwan, kenapa? Karena dia mau pergi, misalkan pergi kemana? Ke daerah Bali yang belum pernah kenal Yesus, dia cerita. Tidak. Karena kalau dia mengklaim dirinya rasul, nanti dia punya kitab, repot lagi ya kan? Kitab Iwan pasal 4 ayat 16. Nah, lu repot begitu kan, nggak bisa. Karunia, saya percaya ada karunia kenabian, kerasulan ya, itu pasti. Karunia martir, saya martir karunianya kan. Ada pernah diisi dong, pernah dong isi yang karunia yang 360. Saya kenanya martir loh, mati. Martir itu maksudnya nyalinya beritakan tentang firman Tuhan sampai mati berani, gitu ya. Nah, lihat apa yang Tuhan tulis di dalam. Kita baca yuk, 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu apa? Tubuhmu sebagai yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadah. Jadi yang pertama, persembahan yang utama bukan duit, tetapi hidup. Hidup saudara, ya kan? Berikan persembahan itu. Kalau diri udah kasih ke Tuhan, semuanya udah gak ada harganya, ya kan? Di luar diri kita yang tertinggi itu adalah diri kita. Lalu yang kedua, di ayatnya yang kedua dikatakan begini, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh, sehingga kamu dapat apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Persis seperti Hosea tadi kita belajar.
Hidup harus baru dan berkenan kepada Tuhan. Dua bagian ini. Berikan dirimu sebagai persembahan. Berkenan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menopang tangan ya, hidupnya berkenan kepada Tuhan. Berkenan itu berarti apa yang kita kerjakan Tuhan senang. Itu berkenan. Pendeta aja belum tentu semua berkenan. Habis khotbah di luar ngoceh orang. Kok kagak demen tuh di ngocehnya gini, kurang berkenan. Tapi yang nggak jadi pendeta khotbah itu juga nggak bisa kita harapkan bikin semua jemaat berkenan. Karena Yesus khotbah pun disalib, saudara. Ya, jadi siapa sih gua? Ya enggak. Siapa gua gitu. Udah dilayakkan ngomong. Yesus aja ditolak. Tapi seorang yang punya jiwa memperkenalkan Tuhan nggak boleh mundur oleh karena manusia yang menolak. Bodoh amat. Selama kita konsisten menjaga hidup kita akan terus maju dipakai Tuhan. Ya, nah dari sini kita akan belajar bagaimana agar kita, saya ulang lagi 2 kali karena saya lihat saudara agak lemot-lemot, ada beberapa ya kan, ada yang kencang. Soalnya saya masih juga terganggu dengan galasin dan gasin. Wakil kepala yang ngomong bukan saya. Bagaimana agar kita dapat? Jadi ada 2, setelah kita kombinasi dengan kitab Roma, miliki kasih setia Tuhan dengan benar, itu bicara tentang berikan persembahan hidup. Lalu yang kedua, ketika kita bicara harus mengenal Tuhan, maka kenapa dia mundur-mundur? Tuhan Yesus tolong hambamu ya. Nah ini ya, jadi hidup harus baru. Mengenal Tuhan dengan benar harus diisi dengan kehidupan yang baru. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Walaupun belum 100%, tapi kalau dari 100 kejahatan kita, saya percaya setiap hari, setiap sifat, Yesus akan mengubah kita. Kalau saudara dari kecil dulu gereja ada lagu begini, sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Ada ya, saudara kecil belum gereja. Saya tahu masih nyembah puun. Pak Ayah ya. Nah, barulah saatnya kita memberi dalam bentuk yang lain. Jadi memberi uang gak salah, saudara. Memberi perpuluhan gak pernah salah. Memberi diakonia gak pernah salah. Tetapi yang salah itu kalau saudara belum memberi dirimu dulu kepada Tuhan. Karena orang yang memberi kalau belum mengenal Tuhan, belum bilang Tuhan, dia pasti nuntut. Saudara boleh sumbang ke gereja ini, lalu tiba-tiba saudara mamanya sakit, Pak Iwan dengan staf pastoral gak sempat datang, bisa pindah gereja, lo kenapa tersinggung? Staf pastoral gak perhatiin mama gua, padahal gua perpuluhan, gak usah lo ngoceh, gua udah kasih, cukup gede lo keluarga kita Pak Pendeta, tapi gereja itu payah, gak pernah mau tahu perhatian orang. Saya jadi bingung Pak Pendeta, mau ngapain sih tuh gereja, tujuannya gak jelas deh. Nah itu orang gak kenal Tuhan, tapi ngasih duit sama Tuhan. Tapi kalau saudara kenal Tuhan, gembala sekalipun gak perlu datang, saudara tetap bilang Tuhan Yesus baik. Gue gak penting orang gak datang, tapi Tuhan selalu menghibur saya. Gue tetap setia sama gereja Tuhan. Saudara gak bisa nuntut seperti Yesus. Saudara kalau 50 aja, Pak Iwan dengan staf pastoral gak bisa kunjungin saudara satu-satu. Kalau lu gak dewasa dalam Tuhan, nuntut terus. Nuntut aja terus. Gak bisa. Yesus juga dulu kalau pergi kan lihat 12 orang sama gerombolannya. Emangnya dia bisa datang ke Kapernaum terus dia bisa datang ke Yerusalem? Kan enggak. Banyak orang juga yang Yesus nggak sempat samperin, tapi lihat lewat perempuan Samaria, satu kampung bertobat. Jadi saudara, kita mesti belajar kenal Tuhan. Kalau kita kenal, kita memperkenalkan, kita jadi anggaplah ini, wow ini apa ya, agen yang dipilih Tuhan untuk memberitakan tentang firman Tuhan. Saudaralah jadi agen-agennya di rumah masing-masing, ceritakan tentang Tuhan. Jangan tuntutnya udah kurus saudara. Saudara bunyi minta disuruh datang terus, mati dia sebelum waktunya. Serius saudara. Banyak kan sekarang jemaat yang gak dewasa. Gila gembala ngobrol, gue lewat aja ngeliat gue juga kagak. Udah deh. Kita juga suka terjebak pada hal-hal yang kayak gitu. Kita suka bilang, oh, pendeta lewat aja nggak negor, saya sombong nih sekarang, mentang-mentang, aduh gila, rasa tertuduh padahal beneran nggak lihat gitu kan. Udahlah, yuk kita naik kelas. Nama udah keren, wow,
harus naik kelas. Jemaat lihat di gereja tuh lantai 3, wow, gila, luar biasa gitu loh. Ya saudara, yang penting saudara mesti ngerti itu. Jadi apa yang bisa beri? Mau harta benda yang kita miliki, nggak ada masalah buat saya. Saudara mau kasih apapun, tetapi yang pertama saudara harus kasih dirimu kepada Tuhan. Supaya apa ya? Supaya komplit gitu loh. Supaya waktu memberi tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia, tahu nggak? Nah, semua pemberian yang kita lakukan harus dengan dasar yang benar. Yaitu apa? Bentuk ucapan syukur. Saudara kalau kasih perpuluhan karena saudara masih terima gaji, itu namanya bersyukur. Jangan beban, aduh kok kan gak bisa, enggak, aduh. Sorry nih, saya mesti ngomong di gereja ini. Jangan saudara memberi karena takut sama Tuhan. Tapi karena saudara bersyukur kebaikan Tuhan masih ada dan selalu ada dalam hidup. Ya, jadi nanti kalau saudara memberi karena memang gue bersyukur. Bukan karena gue ketakutan, karena nanti rezeki gue ditutup. Enggak lah, orang gak Kristen pun ada rezekinya. Ada lah, burung di udara Tuhan kasih makan kok. Jadi kita pasti manusia itu ciptaan paling sempurna. Apapun agamanya makan kok mereka. Tetapi kita harus beda dalam cara memberi. Kita mengalami Tuhan. Kita hidupnya tidak sama hidup sebelum yang lalu. Kita hidup sudah di dalam Tuhan. Maka cara kita memberi itu aduh luar biasa saudara. Gue gak bisa kasih banyak, tapi gue mengalami sesuatu yang luar biasa. Gue mau kasih banyak karena gue tahu Tuhan memberkati gue jauh. Aduh saudara jangan lihat ke atas. Sampai mati saudara gak akan pernah puas. Karena akan ada selalu orang lebih kaya dari kita. Lihatlah ke bawah saudara. Kita pulang nih masih bisa minum kopi. Ada orang setetes air aja gak bisa. Saya tadi minum kopi keren banget, kental banget. Minum abu tuh bukan minum kopi. Pasir semuanya. Tapi itulah bentuk terbaik. Gue gak boleh gue gak boleh marah. Karena yang memberi itu kan benar-benar sudah mengalami Tuhan. Dan yang menerima sudah dilanda Tuhan. Cuma saya cerita supaya lucu aja. Maksudnya disaring gitu loh. Haleluya. Saya tanya, Pak Gembala gimana minumnya? Jangan lo, gue aja keselak katanya. Tapi ini gembala yang baik, gak mau komplain. Kopi dibikin terus tiap minggu gitu. Saya sampaikan, Bo, disaring saya. Kental banget. Jadi sekali lagi kita boleh belajar bahwa memberikan persembahan itu harus, karena Tuhan tidak menolak. Alkitab menulis engkau harus bersyukur. Kalau ke rumah Tuhan, bawalah persembahan syukurmu. Tapi saya sekali lagi gak suka. Saya di gereja sahabat saya juga bilang, lu jangan ngomong-ngomong itu untuk ujilah aku. Ini lu jangan takut-takutin orang. Bawa jemaat dilanda Tuhan. Bawa jemaat mengalami Tuhan. Maka yang begitu-begituan, dia bilang Filipi 4 ayat 19, Allah bukan mencukupi kebutuhan menurut kekayaan di dalam Kristus Yesus. Ini udah ketiga kali men berarti waktunya habis saudara. Memang di sini jemaat kompak ya. Jadi saya simpulkan doa ini perlu saudara mau foto kek, mau taruh di status kek, enggak juga nggak apa-apa ya. Persembahan yang benar akan terjadi dalam hidup kita saat kita berani melakukan tindakan yang sederhana ini. Miliki kasih setia Tuhan yang benar kepada ya, kasih setia benar pada Tuhan yang benar pada Tuhan, harus mengenal Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati. Lu bilang amin amin, lu bilang habis-habis tapi pemain musik belum naik. Tandanya saya harus khotbah pada bagian yang kedua ya. Jadi persembahan yang benar ini dia ya. Saudara, saya percaya kita semua diberkati kalau kita mau buka hati. Yuk kenali Tuhan dengan benar. Biarkan Tuhan melanda hidupnya. Haleluya. Wah, mari kita bangkit berdiri saudara. Mari katakan